Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi pengertian dari iman, Islam, dan ihsan. Langsung saja, untuk pembahasan hari ini, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, terbentuknya iman, Islam, dan ihsan. Kemudian, beragam upaya meningkatkan iman, Islam, dan ihsan. Dan upaya mewujudkan dalam bentuk memahami aturan beribadah dan rajin beribadah. Yang pertama, pengertian iman. Kata iman diambil dari bahasa Arab, yaitu amana yu'aminu imanan, yang berarti percaya atau yakin. Secara istilah, iman yaitu al-iqrar bil lisan wa tasdiqu bil qalb wal amalu bil jawarih, yaitu iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Atau sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW saat ditanyai oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman. Qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya, berkata Jibril, tolong kabarkan aku apa itu iman. Rasulullah SAW menjawab, iman adalah engkau percaya kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik dan jeleknya. Kemudian Islam. Islam diambil dari bahasa Arab juga, yang diambil dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti berserah diri. Dalam hadis yang sama, saat Rasulullah ditanyai oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam. Qala al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, malaikat Jibril berkata, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah kau mengucapkan kalimat syahadat bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada utusan selain dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan dan hamba Allah. Dan kau mendirikan salat, menunaikan zakat, mengamalkan puasa, dan haji bagi yang mampu. Islam adalah nama agama wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya, yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada manusia. Agama Islam berisi aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Kemudian ihsan. Ihsan adalah derajat tertinggi yang dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Secara bahasa, ihsan diambil dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti berbuat baik. Dan secara istilah, ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam yakun tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang artinya, ihsan berarti apabila engkau beribadah, apabila kau beribadah kepada Allah, seolah-olah kau melihatnya. Jika kamu tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Yang kedua, ada proses terbentuknya iman. Yang pertama ada fitrah. Fitrah ini adalah fitrah ini adalah ciptaan dari Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri agama, yaitu agama tauhid. Karena aslinya manusia adalah
karena aslinya manusia itu Islam. Fitrah ini selamanya ada pada diri setiap manusia dan tidak mengalami perubahan. Yang kedua, ada hidayah. Hidayah adalah sebab utama karena seseorang tidak dapat membuat orang lain beriman tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hidayah yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah hidayah al-wijdan, al-fitr atau hidayah insting dan intuisi. Yang kedua ada al-hidayah al-hawas, yaitu hidayah indrawi. Yang ketiga adalah hidayah al-aql atau hidayah akal. Seperti contohnya profesor-profesor yang masuk Islam karena penelitian-penelitiannya. Kemudian ada hidayah at-taufiq, yaitu hidayah petunjuk khusus, hidayah khusus. Kemudian proses pembentukannya iman adalah ikhtiar, karena tanpa ada ikhtiar tidak mungkin seseorang itu bisa beriman, yaitu dengan cara membaca kitab-kitab yang berisi yang bertema tauhid, atau mungkin tadabbur Al-Quran. Kemudian upaya-upaya meningkatkan iman, karena iman ini sifatnya bertambah dan berkurang, yazidu wa yanqus, bertambah karena sebab taat dan berkurang karena sebab maksiat. Yang pertama ada zikir. Zikir ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan iman, karena zikir isinya adalah mengingat Allah. Seperti namanya saja, zikir diambil dari kata zakara yadhkuru zikran, artinya mengingat, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada tafakur. Tafakur ini berpikir. Berpikir, contohnya berpikir buat apa bumi dan seisinya ini diciptakan. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yang artinya, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang adalah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau telah menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Yang kemudian adalah tadabbur. Tadabbur Quran juga bisa meningkatkan keimanan, karena dalam Al-Quran terdapat akidah-akidah Islam, dan banyak sekali terdapat kebesaran Allah di sana. Kemudian yang terakhir adalah ingat mati. Seperti yang dikatakan oleh syair Arab dahulu, kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah maut sebagai pengingat. Upaya mewujudkannya dalam bentuk memahami aturan beribadah dan rajin beribadah. Fungsi-fungsi pokok ibadah bagi manusia. Menjaga keselamatan akidah, terutama terkait dengan kedudukan manusia dan Allah, di mana manusia dalam posisi sebagai hamba yang menyembah Allah, dalam posisi sebagai Tuhan yang disembah. Al-abdun ya'budu wa rabbu yu'bad, atau abdun ya'budu wa rabbu ma'budun, bisa juga. Artinya sama. Macam-macam ibadah. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ada ibadah khusus, ibadah mahdoh, dan ibadah umum, ghairu mahdoh. Syarat diterimanya ibadah juga ada dua, yakni dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah semata, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah dan contoh Rasulnya.
tidak ditambahkan dan juga tidak dikurangi. Dan ibadah yang paling utama adalah sholat, karena sholat adalah inti dari semuanya. Karena sholat ini adalah perkara yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat di akhirat kelak. Salat adalah ibadah badaniyah. Yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya ini, dan salat ini juga bisa meningkatkan keimanan karena tadi al-amalu bil jawarih, yakni mengamalkan dengan anggota badan. Maka salat ini termasuk dari upaya meningkatkan keimanan. Yang kedua, perintah sholat 5 waktu diwahyukan di luar planet bumi, yaitu di hadirat Allah yang Maha Tinggi, langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu bahwasannya sholat ini dulunya tidak 5 waktu, melainkan lebih dari itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menginginkan keringanan untuk umatnya, sehingga Allah meringankan salat menjadi 5 waktu saja. Yang ketiga, salat adalah sebagai tiang agama. Ini sudah masyhur. Yang keempat, jika kita melaksanakan salat, kita akan terhindar dari perbuatan jahat karena senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu menjauhkan dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Karena dalam sholat kita full mengingat Allah dari takbiratul ihram sampai salam. Yang kelima, sholat adalah ibadah yang paling keras perintahnya, melebihi kerasnya perintah untuk ibadah-ibadah lain. Ada dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasannya zaman Nabi Muhammad, bagi laki-laki yang tidak sholat di masjid, itu hukumannya keras, yaitu dibakar rumahnya. Kemudian yang keenam, salat adalah amal perbuatan manusia yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal yang lain bergantung pada hasil perhitungan salatnya. Sudah tadi kita bahas. Yang ketujuh, salat adalah wasiat terakhir semua nabi kepada umatnya. Nah, salat ini tidak hanya diperintahkan untuk umat Nabi Muhammad, tapi umat terdahulu juga melakukannya. Yang kedelapan, salat adalah saat paling dekat antara hamba dengan Allah, yaitu saat hamba bersujud dalam salatnya. Yang kemudian, salat adalah media untuk memohon pertolongan kepada Allah. Karena ya seperti tadi, salat adalah isinya doa semua dari takbiratul ihram sampai salam. Kemudian, salat adalah wujud rasa syukur manusia kepada Allah atas anugerah nikmatnya yang tak terhingga banyaknya. Ya, karena salat ini adalah termasuk syarat iman, yaitu al-amalu bil jawarih. Yang terakhir, salat menjadi syarat pertama dari kebahagiaan orang yang beriman, yang menjadi pewaris dalam kehidupan akhirat nanti. Dan salat ini juga bisa menjadi amal soleh bagi seseorang, dan akan mengalir terus pahalanya hingga hari kiamat. Dalam sebuah hadis disebutkan, in qata'a amalu bani Adam illa thalath. As-salatu ala waqtiha, al-jihadu fi sabilillah, wa waladun salih yad'unahu. Yang artinya, semua amalan Bani Adam akan terputus kecuali 3. Yang pertama adalah salat pada waktunya, yang kedua jihad fi sabilillah, yang terakhir adalah anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan jika ada salah kata, mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan, wa syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.